Kita ketemu lagi. Oke, kita ketemu lagi Mr. AM. Ya, sudah lama. Ya, Been a sudah while, kayaknya udah Been a mau while. sebulan nih. Iya, Belum ada lah, sebulan lah. 2 mingguan lah, 2-3 mingguan ya? mingguan. Kalau lah. 2 minggu lebih. 2 minggu lebih. 3 minggu 3 berarti minggu. hampir Ya, sebulan. betul, hampir sebulan. Karena kesibukan yang nggak bisa kita tinggalkan, jadinya baru mulai sekarang lagi. Ya, Ah. betul sekali. Oke. Oke, selamat datang para pemirsa YouTube dari Mr. AM Solusi. Kita salam. Oke, kita salam solusi dulu. Oh, ya, Sudah salam lama salam solusi. solusi. Jangan Ya, lupa oke. guys, ikutin channel kita. Ya, Iya. betul. Ya, sangat bermanfaat, menambah ilmu wawasan dan Ya. lain sebagainya. Iya, karena Tidak banyak akan rugi. manfaatnya. Kita juga mau Oke. dong teman-teman di rumah untuk jangan lupa subscribe, Oke. like dan share video-video kita untuk teman-teman Hidupkan yang lonceng lain. notifikasi biar Iya, nggak kelewat. biar nggak kelewat. gitu ya. Nah, Oke Iya. guys. Oke guys. Ini bahasa milenial. Ya, pakai guys. Iya. Oke, guys. Oke bro. Oke bro, oke guys ya. Oke. Apa ini yang mau dibahas? Ini Mr. AM. Akhir-akhir ini kan Ya. banyak sekali ini ya berita-berita cukup menghebohkan lah. bisa dikatakan. Iya, udah mulai lama kita vakum, udah banyak juga nih Iya. berita-berita yang udah Berita. mulai trending nih. Isu-isu Ya, di isu. ini ya Di berita-berita. berita-berita di internet Iya, betul. yang entah Verdi Sambo CS yang mulai akan masuk ke persidangan. Oke. Terus Iya. kemarin ada Tragedi Kanjuruhan. tragedi Kanjuruhan, Iya. Kanjuruhan. sampai ratusan Aduh, seperti Iya, itu. prihatin ya. betul. Juga mulai bau-bau, mulai aroma pilpres nih, mulai Iya, datang tahun depan. sudah mulai Iya, masuk iya, ranah-ranah ranah, politik, iya, iya. benar, untuk mulai pemilu. kelihatan kemana itu kan. Iya, Ya. sudah banyak juga kan partai-partai yang Iya. ke KPU dan Ya, sebagainya. seperti itu. Iya, Nah, iya, iya. terus kita sebagai Iya. generasi milenial nih, pengguna sosmed kan kita mulai membaca di sosmed, kolom komentar dan lain-lain itu mulai nih keluar lagi bisa dikatakan fenomena 5 tahunan yaitu buzzer. Ah, iya. Buzzer. Buzzer. Iya, ini Saya lebih Buzzer, suka buzzer. basar sebenarnya. Buzzer. Ya, Buzzer lebih enak dilihat. Kalau iya. buzzer nih kadang-kadang rada menghiraukan ya, kayak Iya, kayak gimana ya? gimana? Mereka menggiring opini tapi Iya, kadang betul. lucu juga bacanya kan kayak terlalu iya, gitu. iya. Nah, kalau menurut pandangan Mr. Aim ini gimana nih? Oke, wah ini berbicara tentang buzzer ya. Kalau dari arti terminologi ya, mungkin yang saya tahu ya, coba nanti dicek benar atau salah ya. Buzzer itu adalah perorangan ya, atau mungkin kelompok. Ya, yang dia bisa menyuarakan sesuatu ya, isu dan lain sebagainya. Untuk bisa menjadi trending ya, itu di media sosial ya. Nah, permasalahannya sekarang perorangan atau kelompok itu bisa dipergunakan oleh kepentingan orang Iya. atau kepentingan kelompok lainnya. Iya, Ya, betul. dalam arti ada transaksi ya, sehingga buzzer ini akhirnya berkembang menjadi sebuah profesi ini. Iya. Ya, Ya, profesi artinya bayaran. Iya. Ya. Orang yang dibayar untuk menyuarakan kepentingan orang atau kelompok tertentu. Betul. Nah, ini kalau menurut saya baik-baik saja dalam konteks kalau itu positif. Iya. Karena buzzer kalau misalnya terminologinya seperti itu masih bisa dalam konteks positif dan negatif Positif. ya, Mr. Ya. AM. penggunaan Terga- tujuannya. Nah, iya, ini kan tergantung ibarat kalau- kayak pisau. Iya. Anda punya pisau kalau untuk motong ya di dapur dan lain sebagainya itu positif. Ya, tapi kalau digunakan untuk hal-hal yang sifatnya merugikan orang, yang membahayakan orang, ya kan menjadi negatif. Iya. Nah, sama. Jadi profesi buzzer ini kalau dikaitkan dengan mungkin dunia usaha untuk promosi, iklan ya, untuk membentuk opini-opini yang sifatnya itu baik, itu oke-oke saja. Tetapi sampai di mana kemampuan daripada operasional atau operator sang buzzer ini, sampai di mana knowledge-nya, Iya. itu pengalamannya, ya, itu wawasannya itu, sehingga apakah juga buzzer ini mengerti tentang undang-undang ITE dan lain sebagainya. Nah, ini perlu suatu edukasi yang cukup mendalam ya Cukup ya, terhadap betul, buzzer. betul. Jadi Jangan- kalau perlu mungkin
perlu dibuka itu sekolah buzzer mungkin rame kali ya. Jadi jangan cuma terima uang dan dia langsung melakukan suatu konteks yang negatif gitu ya di sosial media tanpa mengetahui undang-undang di baliknya. Kalau perlu ya ada yang namanya sertifikasi buzzer. Loh, jadi buzzer itu terstandar, benar nggak? Lama-lama bisa masuk ke dalam CV nih, certified buzzer. Benar nggak? Jadi profesi jadinya yang benar. Freelance. Jadi kayak apa ya? Kayak semacam kayak konsultan, kayak lawyer atau apa seperti itu ya. Jadi jual jasa. Ya, tapi kalau ini diwadahin dengan mekanisme yang benar-benar terstandar ya, dari segi edukasinya ya, dari segi tekniknya, penyampaian jurnalistiknya, ini akan lebih bagus ya, sehingga buzzer ini benar-benar berbobot. Nah, yang saya khawatirkan tadi itu kalau operatornya mungkin, mohon maaf ya, tidak berpendidikan atau pendidikannya kurang atau moralnya kurang atau etikanya kurang. Nah, buzzer ini bisa menjadi suatu ajang yang menimbulkan hal-hal yang negatif ya, seperti pisau tadi itu ya, kamu pakai untuk hal-hal yang negatif ya, akhirnya bisa masuk penjara. Nah, harusnya seperti itu, karena kan ada undang-undang ITE ya. Ya, undang-undang ITE bagaimana bla 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 pasal-pasalnya ada. Nah, jadi kalau kita sebagai buzzer ya, kalau masuk ke ranah-ranah itu ya pasti juga harusnya kena. Saya setuju sih, karena dalam opini saya Mr. AM ya, kalau misalnya saya mendengar buzzer, kata buzzer itu lebih ke konotasinya negatif. Karena dia di-hire orang untuk melakukan suatu hal yang memang untuk kepentingan kelompok tertentu atau individu tertentu. Jadi memang untuk knowledge tersebut memang harus diberikan ya sebenarnya ya. Knowledge ini harus untuk tidak disalahgunakan. Dan standarisasi, bila perlu ada sertifikasi. Iya. Jadi tidak semudah orang, tidak asal-asalan. Kayak gitu kan. Itu seperti apa yang namanya yang jual jasa juga, biro survei. Ya kan ada macam-macam kita lembaga survei kan. Itu kan pasti ada standarisasi. Ada sertifikasinya. Itu tidak semudah orang, wah saya buat riset ini, wah saya ini semua orang bisa buka itu. Nah, ini pun juga sama. Itu kalau buzzer tidak ada standarisasi atau mungkin juga tidak ada sertifikasinya yang jelas, ya akhirnya ya mohon maaf saja. Itu saya daripada itu jadi preman mendingan jadi buzzer kan, begitu kan akhirnya kan. Benar. Betul. Jadi preman juga dapat duit dengan cara yang nggak benar, jadi buzzer aja dengan cara yang nggak benar juga. Nah, ini akhirnya kacau kalau tidak ada standarisasi dan sertifikasinya dan lain sebagainya. Nah, ini perlu betul. Ini perlu dipikirkan ya oleh para intelektual ya, pemerintah ya, para pengamat politik dan lain sebagainya ya. Itu semua stakeholder lah, karena ini kan buzzer ini sebenarnya kalau dikelola dengan profesional ya, ini positif ya, karena anak muda milenial kita ini kan saat ini jago main medsos kan. Sosial medianya kencang. Sosial medianya kencang. Sekarang ini zamannya sudah zaman online. Itu mall semakin sepi. Gitu. Kalian tinggal pencet. Udah bisa belanja online. Nah, ya kan? Sepi. Jadi memang eranya sudah era online, era media. Apalagi kalau jadi buzzer kan bisa tinggal rebahan aja di rumah. Jempolnya yang main. Kerja sambil tiduran. Jadi inilah yang paling penting ya, ada standarisasi, edukasi pencerahan, pendidikan ya untuk para buzzer ini. Jangan sampai dia menjadi buzzer hanya asal-asalan ya, akhirnya bisa menjadi hal-hal yang negatif ya, membuat suatu konflik sosial dan lain sebagainya, karena hanya dengan adu domba ya segala macam. Nah, tadi itu yang disampaikan Mbak Baby itu, kenapa buzzer berkonotasi seakan-akan negatif? Karena yang setiap saat kita dapatkan itu ya seperti itu. Ya contoh ya, yang kadang saya itu nggak aktif di media sosial, sama sekali saya nggak aktif ya. Tapi sekali-sekali di waktu nganggur saya buka, ya saya buka. Ini ada orang kerjaannya mencaci maki melulu, ya kerjaannya pokoknya nggak benar melulu. Itu begitu saya cek, ya fake, followernya nol, tapi followingnya banyak banget, postingnya nol, kagak ada apa-apa. Nah, terus namanya pun juga lucu-lucu, ya aneh-aneh. Nah, ini kan artinya kan ini orang yang tidak ada identitasnya, ya media yang tidak ada identitasnya atau media bodong. Nah, ini
kalau menurut saya ini pekerjaan yang pekerjaan yang sangat tidak terhormat ya. Nah, saya lebih menghargai preman yang jelas-jelas preman, ya toh. Palak ya udah memang jelas identitasnya siapa. Iya, jelas kan mukanya jelas, ininya jelas ini. Gagah jadi ngomong kalau jahat. Enggak bersembunyi di balik internet ya. Jadi kalau saya bisa sampaikan juga ya buzzer ini harus dikelola dengan baik. Nah, kalau buzzer dengan cara-cara seperti itu ya dia pakai anonim ya. Anonim ya. Kemudian dia berkata bebas ya, kemudian efek sosial negatifnya juga luar biasa, meracunin pikiran orang, membuat orang saling membenci atau saling bermusuhan segala macam. Ini kalau menurut saya ini pekerjaan yang bejat. Iya, setuju. Ini orang yang nggak ada gender nih, laki tidak, perempuan tidak, banci. Betul. Kalau menurut saya jadi buzzer ini oleh karena itu sesuatu yang baik ya. Ini teknologi media sosial harus dimanfaatkan dengan baik. Buzzer kalau di-manage tadi itu dengan cara-cara yang profesional, dengan ada edukasi, ada pencerahan, ada sertifikasinya, itu ada standarisasinya. Ya saya rasa akan menjadi bagus, profesional seperti itu. Baik, kalau selain dari memberikan edukasi yang cukup, itu kan mungkin rada harus butuh waktu yang lama juga ya, Mr. AM untuk itu. Nah, menurut Mr. AM nih, apakah ada langkah-langkah lain gitu yang terbaik untuk buzzer ini biar tidak menimbulkan kegaduhan atau menggiring opini sebagai provokasi? Karena kan kita sudah mau menjelang pemilu, terus mungkin banyak kayak permasalahan seperti Kanjuruhan itu, jadi banyak buzzer-buzzer ini yang malah menggiring opini orang awam jadi malah mendapatkan opini dari si buzzer dalam konotasi negatif gitu. Kalau menurut Mr. Ayam, apakah ada langkah-langkah yang terbaik gitu selain dari yang tadi sudah disebutkan? Oke, sebelum saya jawab ya tadi itu kamu sebutkan ada peristiwa Kanjuruhan ya. Ya, kita di podcast ini menyampaikan bela sungkawa yang sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya kepada para korban di Kanjuruhan ya. Tapi saya sedikit memberikan ulasan ya tentang peristiwa di Kanjuruhan ya, di luar topik kalian ini. Kalian menanyakan tadi Pak Basar ya. Jadi peristiwa ini sebenarnya peristiwa yang sangat memilukan dan menyedihkan, bahkan memprihatinkan ya. Itu ini peristiwa sebenarnya yang bisa dicegah ya. Itu kalau dilakukan ya tindakan-tindakan preventif ya secara profesional ya. Ikutin aturan yang ada ya, karena saya melihat ya, membaca di peraturan FIFA itu ya, itu ada aturan-aturan yang jelas itu, bagaimana peraturan ya, penonton harus bagaimana, aparat harus bagaimana, ya itu semuanya itu sudah jelas ada di situ ya. Jadi tidak ada yang namanya senjata api, yang namanya gas air mata ya, itu dan sesuatu yang memang bisa membuat orang menjadi cedera atau terluka atau bahkan meninggal dunia ya. Jadi ya preventifnya ya bagaimana ya, itu kan arealnya kan sudah jelas ya. Orang masuk ya, penonton itu kan juga dia diperiksa. Nggak boleh bawa senjata, barang aneh-aneh pun nggak boleh. Tasnya juga ada metal detektor ya, ada pengecekan dan lain sebagainya ya. Gitu. Kemudian kalau perlu ya harus ditambah lagi dengan deteksi-deteksi yang lain. Contoh orang mabok. Nah, inilah yang kadang-kadang dilupakan. Mau nonton bola mabuk-mabukan. Ya masuk nggak dites, kan ada itu alat tes untuk kadar alkohol segala macam. Nah, ini harus dilakukan semuanya. Demikian juga aparat, ya. Itu bagaimana lihat situasi kondisi stadion, ya kan? Itu bagaimana, berapa orang yang harus disiapkan, perlengkapannya apa aja, SOP-nya. Itu kalau ada kejadian ini itu SOP-nya bagaimana ya. Ini jadi harus benar-benar profesional. Nah, ini saya juga kaget itu ada gas air mata segala macam sementara pintu ditutup. Ya itu kalau nggak salah waktu ditinjau Pak Presiden ya dari 14 pintu, 12 pintu realita waktu kejadian tertutup. Itu, nah. Dan orang sudah keburu panik gitu ya. Jadi namanya panik orang sebanyak itu gimana sih? Nah, itu kan orang nonton bola. Saya kan juga sering nonton bola. Itu bahkan sebelum kejadian itu seminggu sebelumnya saya nonton bola di Stadion Pakansari kan. Yang pertandingan antara Indonesia dengan mana?
Caracas ya. Caracasnya. Itu kita menang ya 2 kali itu. Nah, ya bahkan juga sempat ada isu-isu bahwa gas air mata yang dibawa itu sudah kadaluarsa. Ya itu lebih parah lagi. Itu lebih parah lagi. Jadi artinya SOP itu harus diterapkan, ditaati baik penonton maupun aparat. Iya, betul. Nah, kalau ada kerusuhan dan lain sebagainya, ya namanya orang di dalam, itu nggak bawa apa-apa, nggak ada senjata tajam, nggak ada senjata api, itu segala macam ya tanganilah dengan cara-cara yang lebih profesional ya itu. Karena saya juga mantan aparat juga ya, jadi saya mengerti persis untuk hal seperti itu. Ya. Berapa jumlahnya? Apa yang itu contoh pamannya itu terhadap orang-orang yang memang dianggap dia mungkin mabuk ya masuknya, mungkin dia karena lolos ya pemeriksaan segala macam yang dianggap brutal, itu kan ada itu. Iya, ada detektornya. Bukan senjata kejut. Taser. Oh iya, taser benar. Kejut jebret, dia pingsan sebentar, jebret ikat angkut. Jebret itu jadi kayak taser seperti itu banyak macam lah ya, tapi kan nggak membunuh. Itu dia pingsan sebentar 1-2 menit, setelah itu diborgol, masukin, amankan itu. Ya harus begitu. Itu loh. Jadi saya kembali lagi ya, ini agak sedikit berbeda topiknya, tapi kan kita bebas kan di dalam ini kan untuk memberikan pencerahan kepada semuanya ya. Nah inilah yang ini sampai berapa korban? 131 ya? Iya, sampai 130 yang terakhir. Nah itu ini harus masukkan di seluruh pemikiran dan ini pribadi khususnya di aparat ya. Coba siapa tahu yang nonton keluarganya sendiri. Iya. Ya kan? Ya kan nggak tahu juga. Mungkin keponakannya, mungkin adiknya yang nonton juga. Coba nggak sedih? Itu saya berpikir seperti itu. Itu andai kata saya aparat itu saya lempar itu gas air mata itu di tengah penonton. Taunya ada keluarga sendiri. Taunya di situ ada keluarga saya sendiri juga ya. Jadi hal seperti inilah ya, ini menurut saya ini peristiwa yang sangat memilukan, yang memprihatinkan, dan bagaimana ya, susah untuk berbicara. Oleh karena itu SOP kembali harus ditegakkan ya. Bagaimana penonton dicek, diteliti, di ini cara-caranya boleh masuk ya bahkan kalau perlu itu tadi ada deteksi itu untuk orang mabuk segala macam. Begitu juga aparat. Nah, aparat ini kontrol komandannya ya. Jangan cuma dibacakan kepada itu bawahan, ini loh aturannya begini-begini. Kontrol, mau berangkat, mau masuk, aparat dalam cek perlengkapan personil ya, alkap ya, prajurit itu alkap ya, anak buah satu-satu cek itu. Yang kurang tegur, tambahin. Yang kelebihan ini bawa apa, ambil. Seperti itu. Sesuaikan dengan SOP yang ada. Nah, inilah kepedulian daripada pimpinan ya. Jadi pimpinan lapangan khususnya, saya juga mendengar Kapolres juga waktu itu dicopot ya. Betul, Kapolresnya dicopot. Ya, apakah itu sampai di situ atau ini ya silakan aja, kan ada tim investigasi gabungan ya. Nanti yang akan menguak fakta-fakta itu. Tetapi ingat ya, saya pernah ya membaca beberapa tahun lalu yang mungkin bisa dicari di internet, tragedi tenggelamnya kapal feri Sewol. Oh ya, Korea. Yang di Korea. Ya. Itu 80 ya meninggal dunia. Anak-anak kebanyakan ya. 80 orang meninggal dunia. Besoknya Menteri Perhubungan mengundurkan diri. Iya. Itu namanya tanggung jawab moral. Terhormat. Iya. Nah, mungkin secara teknis ya kapal feri itu nggak ada hubungannya dengan Menteri Perhubungan secara operasional ya. Kan nggak mungkin Menteri Perhubungan ngecek seluruh kapal feri perlengkapannya, SOP-nya kan nggak. Kan ada bagian teknis tersendiri. Tapi secara moral tanggung jawab itu ada. Nah ini aku nggak mengerti ya. Ini bagaimana berlaku di negara kita. Ya, apakah seperti itu baik atau tidak? Ya kita manusia semuanya punya rasa, punya pikiran. Ya bagaimana rasanya kan seperti itu. Nah inilah yang perlu kita pikirkan. Saya pun juga saat ini mempunyai tanggung jawab itu, andai kata sesuatu yang mungkin merasa waduh itu udah menyangkut kepada
policy ya, kebijakan ya. Kalau ini ada nggak benar ya, saya juga sudah berpikir ya suatu saat kita ya itu harus ada tanggung jawab moral seperti itu ya, melakukan tanggung jawab sebagai pemimpin. Nah ini aku nggak mengerti persis ya, nanti sampai di mana ini, kalau ini budaya. Ya. Budaya itu. Ya, budaya itu jangan sampai malah kebalikan ya. Itu yang sering kita dengar di media, itu udah jelas pejabatnya terlibat, itu udah jelas tersangka, nggak mundur, suruh mundur juga nggak mau mundur. Sulit kalau kayak gitu, sulit. Itu malah mengerahkan massa, itu ini untuk itu, padahal udah jelas-jelas itu mungkin tersangka dan lain sebagainya. Dan mungkin masa itu juga buzzer itu. Iya, ya bukti, fakta dan saksi juga mungkin sudah jelas itu. Iya. Itu jadi itu boro-boro malu itu udah gitu kan, nggak punya rasa malu. Betul. Akhirnya ya. Jadi akhirnya kalau saya bilang ini ya muka-muka tembok, muka-muka muka badak. Muka badak. Gitu. Ini sekedar ya untuk evaluasi tadi kamu menyinggung seperti itu. Nah, oke, sekarang kembali ke buzzer ya. Tadi pertanyaan kamu yang terakhir? Langkah-langkah terbaik menurut Mr. AM biar buzzer ini tidak menimbulkan kegaduhan atau membuat provokasi dalam konotasi negatif. Oke, saya punya pemikiran aja ini. Mungkin buzzer itu bisa diwadain di salah satu disiplin ilmu deh. Nah, mungkin di universitas bisa dibuka loh itu jurusan buzzer gitu loh. Nah, ini kelihatannya lucu ya, tapi kalau ini di breakdown ya, ilmu ini mungkin bisa menjadi disiplin ilmu yang baru. Ini contoh marketing. Kan ada kan jurusan marketing. Dulu itu marketing daripada bagian ilmu manajemen. Ya, ada manajemen makro, manajemen mikro. Ya dipecah-pecah terus karena berkembangnya ilmu semakin besar. Ya ada akuntansi ini, akuntansi itu, itu begitu. Nah ini mungkin juga buzzer ini kalau diteliti ya lebih mendalam, itu mungkin perlu ilmu tersendiri yang cukup luas juga, gitu loh. Mungkin di bawahnya marketing, mass apa gitu ya. Nah, jadi itu bagaimana teknik itu orang untuk bermain di media sosial, itu menyampaikan segala macam pendapat, keinginan, mempengaruhi opini dan lain sebagainya, ya itu, dan ini bisa mewadahi seluruh lini, tidak hanya di politik, ya seluruh lini, di pendidikan juga bisa ya, memberikan education yang bagus. Sebenarnya buzzer itu juga kayak marketing communication kayaknya. Mirip marketing communication. Gitu loh. Iya, betul. Seperti itu. Jadi kalau di manage dengan baik, nah andai kata itu dia mewakili, menyuarakan order ya, atau orang yang bayar, karena kan buzzer ini kan menjadi profesi, dibayar. Ya itu dengan cara-cara yang itu tadi, yang educated ya, karena ada pendidikannya. Dan orang-orangnya, operatornya orang-orang yang sudah educated. Sudah gitu tahu. Loh. Nah, dan karena ini sudah resmi ya bisa menjadi sesuatu hal yang disahkan menjadi suatu pekerjaan. Nah, ada standarisasinya, syukur-syukur ada itu tadi, sertifikasinya dan lain sebagainya. Nah, sehingga di sini buzzer mempunyai kontribusi yang positif untuk perkembangan bangsa dan negara, khususnya di media sosial. Betul. Ya, bagaimana menciptakan keterbukaan, fairness, itu sehingga persaingan itu menjadi sehat. Nah, justru antar buzzer kalau ada yang nggak benar, saling memberitahu. Bahkan kalau perlu dibuat itu seperti asosiasi buzzer. Betul. Itu komunitas buzzer, persatuan buzzer, tapi semuanya transparan. Jadinya itu adalah hal yang positif untuk dilakukan. Tidak hanya menebar kebencian gitu kan, dengan konotasi negatif. Nah, karena itu tadi education-nya mungkin udah nggak nyampe, itu kemudian moralnya juga mungkin juga nggak nyampe dan lain sebagainya. Pokoknya gua terima bayaran, bapak mau ngomong apa, wes akhirnya asal jeplak saja, tahu kan? Asal bacot saja, asal ini akhirnya membuat opini-opini yang negatif, yang membuat efek sosial yang itu negatif pula, itu akhirnya menimbulkan kericuan-kericuan dan lain sebagainya. Dan yang paling penting juga itu tidak mendidik. Itu malah merusak moral bangsa. Nah, bahkan bisa menjadi kayak virus. Wah, enak ya jadi buzzer ini, ngomong maunya sendiri, dapat duit segala macam. Nah, ini menimbulkan sesuatu yang tidak bagus untuk generasi muda.
ya kita ini perlu mencerdaskan kehidupan bangsa ya dengan hal-hal yang sehat, hal-hal yang konstruktif ya dan produktif inilah. Nah, jadi kalau seperti itu, kemudian kita harus meminimais juga ya di masyarakat ini ya, society ini bagaimana meredam nuansa-nuansa kebencian. Iya. Itu saling menohok, itu saling iri, saling menjatuhkan, itu saling menggebuk. Nah, ini kultur yang nggak bagus begitu loh. Nah, ini jadi jangan sampai ini menjadi budaya buruk ya, tapi dapat duit, akhirnya malah jadi booming. Rusaklah generasi bangsa ini. Betul. Asal dapat duit gitu kan. Iya, kadang orang-orang kan berpikir seperti itu. Udah deh di rumah aja rebahan jadi buzzer tapi dalam hal negatif. Penting dapat uang ya. Iya. Itu nggak bisa. Itu akhirnya itu bangsa ini menjadi bangsa yang kerdil semuanya. Itu seenak perutnya. Itu dia dibayar juga langsung masuk ke rekeningnya. Itu ada target, ada ini, ada waktunya tertentu segala macam. Nah, ini kan rusak. Nah, oleh karena itu di sini ya saya menghimbau aja ya memberikan saran dan masukan kepada pemerintah khususnya. Ya, kepada Kementerian Pendidikan ya dan lain sebagainya, para pengamat politik ya, media-media sosial, media mainstream ya segala macam. Ayo kita bahas bersama-sama untuk mewadahi para buzzer ini untuk lebih produktif dan positif. Nah, itu betul. Ada lagi yang mau ditanyain? Saya mau cerita aja sih, Pak. Saya kan juga lihat di internet. Jujur aja, emang betul kata kayak Mr. AM tadi ya. Cukup ngeri gitu. Dalam arti mereka kalau mendapat order itu, jadi mereka ada di sebuah grup gitu, grup WhatsApp, jumlahnya ratusan sampai ribuan orang gitu. Di saat ada sebuah topik A yang sedang hot menyerang sebuah pihak gitu, itu langsung keluar order. Ini semua tim buzzer semua harap untuk menyebarkan berita mengenai inti-intinya seperti apa, ada hashtag-hashtagnya, kemudian langsung dinarasikan sendiri-sendiri masing-masing. Nah itu, narasikan sendiri masing-masing, terutama jika tanpa pengetahuan nulis untuk menyerang pihak lainnya itu udah cuma segitu aja. Efeknya itu luar biasa loh. Itu banget itu, Pak. Itu efeknya luar biasa. Satu kalimat itu bisa menyerang jutaan orang dalam tempo yang sesaat. Iya, betul. Nah, apalagi itu kalau mengandung fitnah, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, itu memutar balik fakta, itu mengeksploitasi keburukan-keburukan yang belum tentu itu benar. Bayangin, apakah kita mau hidup di era seperti itu, zaman seperti itu, kita mempunyai generasi-generasi yang itu kayak begitu, itu boleh pintar, tapi kalau pribadinya jiwanya buruk, itu suka ngerusak, suka ini, nah itu kan dibinanya kan dari hal yang seperti ini. Benar nggak? Nah ini kalau nggak segera ya diberantas, buzzer-buzzer ini diwadahi dengan cara-cara yang profesional dan proporsional seperti itu, ini bisa merusak generasi bangsa. Ya, betul. Itu betul akhirnya sekali. Orang jalan pintas saja kok. Cari kerjaan susah. Itu lu sarjana, gua sarjana, udah kemana-mana bawa map. Ya ratusan perusahaan udah gua datengin, susah. Apalagi habis COVID seperti ini, jadi buzzer aja deh. Itu seenak perutmu, dapat duit lo, dapat duitnya itu langsung ditransfer. Iya. Terus juga udah banyak kasus kan ya Mr. HM, kalau misalnya dia tuh jadi buzzer, dia menebar kebencian, tapi giliran dicari polisi, pas ketemu orangnya minta maaf, dia bilang dia tidak tahu, dia hanya disuruh orang untuk melakukan hal seperti itu. Jadi kan cemen gitu mentalnya. Jadi, waktu di medsos gagal. Ya, kayak Rambo. Betul. Pas ketemu ciut. Begitu ketangkap kayak tikus dalam gua. Iya betul, kayak gitu. Nah itu kan namanya, nah ini kan nggak bagus. Betul, ya, betul. Ya, hal seperti ini, jadi ya kembali lagi ya mungkin harus diwadahin secara profesional dan proporsional. Ya. Semua stakeholder lah, ya pemerintah khususnya ya di kementerian terkait ya bisa mendesain ini dengan cara-cara yang sehat, dengan cara-cara yang educated ya, dengan cara-cara yang bermoral, dengan aturan-aturan yang ya ada rewardnya, ada punishmentnya, ada SOP-nya, ada standarisasinya, ada regulasinya segala macam ya. Karena kan pemerintah selaku regulator kan. Ya. Nah jadi saya rasa ini suatu hal fenomena baru ya di era-era digital saat ini ya.
Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Udah berapa menit saya ngomong ini? Sudah lumayan lama nih sepertinya episode kita untuk kali ini. Sudah Kita lebih dari ini setengah baru jam. jam 4 ya, kita kan istirahat sore ini ya. Jadi kan masih Jarang ada- kan untuk pemirsa itu ngeliat kita ini pas masih rada terang. Ah, Biasanya kan sebelumnya Malam. udah malam terus. Jadi ini kita lagi ada waktu Iya, senggang iya, nih di iya, waktu iya, sore. iya, iya, iya. Kalau gitu ini deh, saya tambahin satu pertanyaan lagi. Oke. Apa? Di ujung ini, dari semua yang Mr. M sudah katakan, pada akhirnya adalah buzzer bermanfaat atau tidak. Bermanfaat atau tidak itu tadi tergantung daripada penggunaannya. Ya, penggunaannya. Jadi ya buzzer ini kan kayak tadi itu kayak pisau kan. Ya. Nah, kita mau pakai yang positif atau mau pakai yang negatif tergantung daripada penggunaannya. Iya. Kayak apa? Jadi Benar. ya kalau digunakan secara positif ya bermanfaat, digunakan secara negatif ya tidak bermanfaat. Ya apa aja lah, saya rasa juga sama ya. Betul, betul, betul. Karena ini kan buzzer sebenarnya kan juga profesi. Ya. Nah, itu Tergantung profesi. niat dan tujuan aja berarti ya. Iya, ya sama lah. Kalian punya profesi apa? Kalau dilaksanakan dengan benar ya bagus. Ya kalau tidak benar itu contoh jadi apa pejabat itu dilaksanakan dengan bagus mensejahterakan orang. Itu tapi kalau korupsi ya menyengsarakan orang. Betul. Itu Merugikan. jadi itu kan sama juga profesi kan disalahgunakan. Ini juga sama. Buzzer kalau mau diwadain itu menjadi profesi orang bisa bayar ya wadain aja secara resmi. Iya. Itu akan menjadi komunitas yang luar biasa Iya, itu ada sebenarnya. pendidikannya, ada ini, Iya. ada reward, ada punishment. Iya. Kamu rewardnya, kamu dikasih regulasi yang bagus, itu dikasih SOP yang bagus, ada income juga di situ, ada penghasilan di situ. Tapi kalau kamu melanggar aturan daripada buzzer itu juga kena punishment juga, ada undang-undang ITE dan lain sebagainya. Iya. Jadi harus Iya. seperti itu. Daripada di ruang gelap seperti ini. Iya. Itu. Abu-abu banget. Itu, Benar. itu, ruang gelap seperti ini. Itu gendernya nggak jelas. Itu gender banji. Betul. Itu profesi yang Betul. yang nggak jelas itu. Oke, baik. Sepertinya kita sudah mengulas buzzer yang cukup nih untuk hari ini dan kita juga sudah memberikan wawasan ke teman-teman bahwa ya sebenarnya buzzer itu ada manfaat baiknya dan ada manfaat buruknya tergantung bagaimana kita menyikapinya. Oke. Apakah ada tambahan lain dari Mr. AM untuk perihal ini? Ya saya rasa cukup lah ya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman semuanya. Ya para penonton. Para penonton. Di channel AM Solusi. Solusi. Nah, tetap jangan lupa untuk share, subscribe, dan like video ini. Serta jaga kesehatan. Jaga Jaga kesehatan kesehatan. guys. Sampai jumpa di Sampai jumpa. episode berikutnya guys. Ya, Yo, salam solusi. Salam solusi. Yuhu.